Selamat datang di ibadah perayaan Natal Remaja Naposo dan Kebaktian Sore HKBP Kebayoran Lama 2022. Pada saat ini kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki sesi prosesi. Shalom,
Selamat Natal untuk kita semua. Pada hari ini kita akan memulai ibadah perayaan Natal Remaja Naposo Bulung. Di tengah-tengah gereja kita ini, biarlah damai Kristus selalu menaungi kita, terlebih sukacita Natal Remaja Naposo Bulung yang kita rayakan hari ini. Terpujilah Tuhan. Mari kita bernyanyi. Mari kita mengangkat pujian, "O come all ye faithful." All ye faithful, joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Oh come and behold him, born the King of angels. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him, Christ the Lord. Mari kita menyanyikan "Hai Mari Berimpun" dengan penuh sukacita. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari kita menyanyikan "Sairo Mahamuna" dengan lebih sukacita. Sairo Mahamuna akana porsea. Sairo Mahamuna tu Bethlehem. Idadak danau si paluahita, kasomba maibana, kasomba maibana, kasomba maibana, rajata. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus kita telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum di dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terpujilah Allah karena kasih yang dianugerahkannya kepada kita. Allah adalah sumber sukacita kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah mengasihi kami melalui pengutusan Yesus Kristus ke dunia untuk menebus kami dari keberdosaan kami. Jiwa kami bersukacita Tuhan menyambut kelahiran-Mu di dunia ini.
dan terutama di hati kami. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, pada malam ini, karena kami masih dapat merayakan Natal ini dalam memperingati kelahiran-Mu dan kasih-Mu. Oleh karena itu kami memohon, kiranya Tuhan memberkati kami semua yang ada di tempat ini, terkhusus para anak-Mu, remaja, Naposo Bulung gereja-Mu, sehingga kami boleh mengerti makna perayaan Natal ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari nyanyikan lagu pujian Allah Roh Kudus. Kami nyanyikan Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus
Marilah kita baca epistel untuk kita pada sore hari ini yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 3, pasal 3 dari ayat 18 sampai dengan 24. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Lalu olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita meminta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang Tuhan Kristus kepada kita. Barang siapa yang menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin.
Namaku Rio. Aku adalah seorang dengan privilege yang ya kaya raya. Tanya saja siapapun di daerah ini, siapa sih yang tidak kenal aku? Karena privilegeku ini, aku menjadi rentenir terkenal di daerah Sibolis. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah meminjam uang padaku. Takut orang lari dan tidak bayar hutangnya padaku? Tenang saja, ada yang namanya Evan. Dia adalah tangan kananku. Tidak perlu dijelaskan lagi bukan? Karena wajahnya pun sudah menggambarkan dia seorang yang ya seperti bodyguard. Dia akan selalu setia di sebelahku ketika semua rakyat jelata meminta waktu tambahan untuk bayar hutang. Pak Edo, perkenalkan, saya Pak Evan. Ini saya dari tim penagihnya Vario. Ini saya dengar Bapak punya hutang. Kewajibannya belum dibayar, bunga pun belum dibayar. Telat 4 bulan lagi, ini gimana ceritanya? Iya, memang belum. Kenapa? Belum ada duit kan? Belum ada duitnya. Begitulah, bayar lah. Loh, belum ada duitnya saya. Mau ngapain? Dibayar lah. Belum ada duitnya. Gue bayar. Galakan kamu lagi yang ditagih. Maaf Pak, Bayar. Mana? Ada apa enggak? ada Pak cuman pas-pasan. Coba lihat kan. Orang Pas-pasan, marah lagi. pas-pasan. Berapa sih Pak? 400.000, bener kan bos? Bener. Bunganya doang itu. Pas-pasan ini Pak. Disempilin lagi. Buat bensin Pak. Bensin. Pakai aftur bensin lu. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Bener nih. Bensin Pak. Buat bensin lagi lu. Ini belek juga perutnya nih. Ini cuma bunganya aja ya. Saya tunggu pokoknya. Bunganya doang. Ya benar, bunganya doang lah. Kamu ini udah telat 4 bulan lagi. Lah, nggak usah tadi ini. Jangan telat-telat lagi besok. Awas. Nggak usah disalam juga. Ini rumahnya bos. Betul, ini rumahnya. Permisi Pak Noel. Ini nggak ada orang di rumah bos. Tapi bener itu rumahnya. Coba keluar lagi. Coba agak dikerasin. Pak Noel. Wah ini mah nggak ada orang. Ini nggak ada orang deh bos. Loh, siapa bos? Sama Rio. Mana tahu. Halo, Mang. Gimana jadinya urusan kita berdua itu? Oh iya, sebentar ya Mang ya, nanti itu ya. Pak Noel, ini saya mau nanya ini nih, gimana ini kelanjutan piutangnya dengan Vario? Ini saya dari tim penagihnya, saya dengar-dengar Anda tidak bayar-bayar ini. Bagaimana? Oh iya Pak, untuk soal itu saya belum bisa bayar nih. Jadi Pak, rumahnya nangkep ya? Oke, hati kau ya. Jadi gimana lah, Mang? Udah 4 bulan loh, Mang. Bayar-bayar juga. Belum ada lah Mang, bulan depan lah Mang bayar. Ah udah benarnya ini nggak ada uangnya nih bos. Udah tariklah motornya lah. Tarik aja. Jangan lah Mang, jangan utang mobil. Udahlah, udah. Tarik aja bos. Yaudah besok aku ambil lah motor ya. Aduh jangan lah Mang, nggak bisa. Gimana bos? Jadi gini, saya nggak mau tahu. Hmm? Besok motornya kamu tarik sebelum sore harus ada di rumah. Oke? Motor yang tadi kan bos, ini bawa sama ibunya tadi. Nggak mau tahu saya, harus ada. Oke, siap. Berarti besok bawa. Oke. Ya. Aduh. Sampai hampir nggak bisa kelipet. 100. Sejuta. 2 juta. Aduh, kebanyakan duit ini. Rumah udah punya. Mobil juga udah ada. Banget. Aduh. Susah dimasukkan. Bos, Oi.
Taruh bos. Mana ya kuncinya? Apa tuh? Nah, nih. Motor udah aman. Ini Kan tadi kunci motor yang tadi. Gimana? Apalagi nih tugas? motornya di mana? Ada? Loh. Loh. Kenapa sih bos? Ini motor. Ini motornya. Iya. Terus? Bilangnya sampai itu. Loh, kan tadi kata bos gini. Pas tadi mau disita, udah langsung bawa aja. Iya, aku bawa lah. Ya motornya. Ya ngapain? Iya, Bawa instruksinya Inang. bos nggak jelas. Gimana? Lagi Inangnya ngapain ikut? Iya. Kalian langsung bawa aja. Tuh kan. Udah. Inang suruh pulang aja. Motornya kita bawa terus ini. Jadi gimana nih? Lumayan nih. Pulangin aja nang. Ulangin lah ngapain? Buat apa? Ya nggak tahu juga sih. Mana Udah. saya bos mau. Udah. Yaudah. Mana bos kuncinya bos? Wih, Ah, ini. Jangan lupa motornya dibawa lagi ya. iya. Ina juga ngapain ikut-ikut sih? Lagian langsung bawa aja. Tanya dulu. Kau tanggal 18 datang nggak? Kau pakai baju apa? Tadinya sih pengen pakai dress, cuman bagus nggak sih? Bagus itu kan. Terus pakai dress. Nanti pakai warna apa? Hijau apa? Kan sesuai kan? Temanya kan autumn ya. Tapi kalau kayak putih gitu masuk nggak sih? Masuk tapi lebih ke black and white nggak sih? Halo, selamat hari Minggu. Sorry juga bang, tanya semuanya nih. Minggu. Selamat hari Minggu. Siapa yang sendiri itu? Kemarin dibawa motor mama dia. Iya lah. Iya, kan sampai dibawa. Kamu ikut-ikut juga bawa dibawa sama dia. Ya mana aku tahu, aku kan langsung dibawa. Terus gimana kalian? Iya, karena kamu belum bisa bayar. Karena gede banget apa hubungannya dengan dia. Dia punya hati dia. Orang yang kayak gitu masih berapa gereja? Kenapa dia makan sendiri ya?
Namaku Justin. Aku seorang pegawai di Kecamatan Simbolis. Aku seorang pekerja yang jujur, tidak pernah menerima sogokan, suap. Tunggu. Sogokan dan suap kan sama ya? Aku juga tidak pernah korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Aku pergi ya. Menurutku, hidup itu seperti kertas dan keputusan kita itu seperti coretan pulpen. Apapun yang kita coretkan akan selalu ada di kertas dan tidak akan bisa dihapus. Jadi, aku selalu ingin membuat coretan lurus dalam kertasku. Ya, meskipun dengan coretan lurus ini kertasku menjadi kertas yang membosankan dan tidak terlihat mewah, tapi tidak terlihat buruk di mata orang lain. Ya, silakan dulu Pak. Selamat sore Pak. Sore Pak. Jadi gini, ada perbaikan jalan buat LC. Juga tidak proposal. Loh. Kok dananya mau meledak ini ya Pak? Ya, Bapak tahu. Nah, ini apa ya Pak? Maaf Pak, saya nggak bisa nerima. Kalau misalkan yang sesuai ini saya nggak bisa. Saya hanya bisa yang sesuai dengan kesepakatan aja Pak. Apa ya? Apa yang ini demi kesepakatan kita loh Pak. Soalnya itu penting Pak. Pak, maaf kalau misalkan tidak sesuai dengan kesepakatan, saya nggak bisa terima Pak. Bapak yakin? Pak, saya yakin saya tidak bisa dan saya tidak mau menerimanya kalau tidak sesuai dengan kesepakatan. Silakan Pak, keluar ke sana. Itu Bapak kalau gitu. Terima kasih Pak. Apa? Apa kau? Biasalah, pusing-pusing sedikit. Pusing apa? Ya, biasa ekonomi. Tahu, aku ada cicilan rumah. Pengeluaran bulanan. Sedangkan gaji itu segini aja. Cukup. Tadi itu apa? Ada yang tadi ngasih berikut. Kalau jalan sekolah sih itu. Kuliah tadi ada di kasih aku. Total yang mana mau kayak gitu. Aku sih kau terima lah. Kau terima aja. Kau serius banget. Kan lumayan buat baju ekonomi. Udah hatang. Elek. Kita dong hubungan dari si Bolis. Oh itu masalah lain lah itu. Terus bawa bau. Jadi gimana? Udah ada banyak kerjamu. Gak ada sih. Udah sana kerjakan dulu kerjaan. Kasihan. Pulang Pak. Udah pulang Pak. Iya. Tolong bikinkan kopi Pak. Sebentar ya.
Siapa hari ini, Pak? Ya sama, di hari-hari ini. Gini, Pak. Kita kan ada tunggakan. Cicilan bulan kita bulan rumah ini harus dibayar depan. Bapak kan mau gajian. Minggu depan mah aku gajian. Bisa ya? Sekian kapan itu mah? Minggu depan bulan Bisa lah, pas itu aku udah gajian lah itu. untuk bulan yang kita bulan depan nanti buat belanja kita. Ada lah itu nanti. Biar nanti kau cari dulu. Semoga ada lah rezeki kita itu nanti. Ya, Pak. Pusing aku, Pak, mikirin itu. Ada si Le Justin rupanya. Le? Le, selamat hari Minggu, Le. Selamat hari Minggu, Le, dong. Kenapa, Le? Pusing banget kayaknya. Biasa lah, Le. Kenapa tuh biasanya? Oh, ekonomi. Butuh uang. BU berarti? Iya nih, Le. Oh, pinjam aja ke Mang Rio, Le. Mang Rio? Iya. Cepat cair, Le. Iya. Iya. Besar nggak ya, Le, bunga minjem dari Mang Rio itu? Oh, kalau bunga sih tergantung Le nego aja ke Mang Rio-nya. Kalau aku sih kemarin dapat 10% bunganya, Le. 10%? Tapi ada juga yang 20%, Le. Tapi ada juga yang 50%, Le. 50%? Iya, Le. Ayolah, nanti aku gendong, Le. Duluan lah, kok ya. Oke, Le. Hati-hati, Le.
di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kami segenap pelayan kebaktian sore HKBP Kebayoran Lama mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa, Mang? Jadi gini ya, Mang. Kira-kira ini tidak pernah sukacita dalam hidup saya. Padahal uang saya banyak, Mang. Bisa berlibur ke Bali pun ke Lombok. Nah, apa yang bikin Amang gak sukacita? Ya itulah, Mang. Waktu saya pulang gereja, saya menemukan jemaat kita sedang mencemooh bagian saya. Emang, Ya itulah, Mang. Pekerjaan bantu orang. bantu orang. Bagus lah Mang bantu orang. Emang gimana cara membantu mereka? Ya itu, Mang. Saya biasanya memberikan bantuan kepada orang-orang yang kesulitan ekonomi, Mang. Dalam bentuk apa itu, Mang? Ya saya memberikan uang, tapi saya memintakan imbalannya seperti bunga, Mang, kepada orang yang saya pinjamkan. Berarti Amang ini ya, bisa dibilang rentenir gitu. Ya begitulah kalau dibilang rentenir. Ada warga jemaat kita juga yang motornya saya sita.
itu karena dia tidak bisa membayar utang yang pada saya. Sampai dia nggak bisa bayar, emang berapa besar bunga yang Amang berikan? Besarnya tergantung Amang, 10% sampai 50%, tergantung dari tingkat kesulitan yang pinjam ke saya Amang. Kalau sampai bisa 50%, itu tuh udah sangat parah menurut saya, Mang. Itu tuh udah bisa disebut dengan menyakitkan mereka, Mang. Ya itulah, Mang. Sebenarnya saya udah lama Mang pengen berhenti dari pekerjaan ini. Dan saya pun sudah mencari-cari pekerjaan di tempat lain. Ya tapi itulah Mang, gaji tidak ada yang sesuai dan banyak aturannya Mang. Dan sekarang ini pun saya jarang sekali mendapatkan sukacita dalam kehidupan saya. Kalau menurut saya, Mang, apa yang Amang lakukan hari ini, pekerjaan Amang sekarang itu tuh bukan pekerjaan yang baik, itu tidak di jalan yang benar. Mengambil uang, mengambil bunga, itu tuh riba. Kita sebagai orang Kristen, di firman Tuhan juga di Yeskiel 18 ayat 13 itu bilang, mengambil uang bunga atau mengambil riba, orang itu tidak akan hidup. Tidak akan hidup ini artinya tidak akan hidup dalam Tuhan. Sebagai warga jemaat di sini, saya tidak inginlah Amang seperti itu. Saya ingin Amang hidup di jalan yang benar, Pak. Nah tadi yang kedua Amang bilang udah dapat pekerjaan, tapi gaji pas-pasan, terus juga aturan ketat. Saya pikir itu harusnya bisa lah Amang tetap jalani. Yang penting kan walaupun gaji pas-pasan, tapi Amang bisa di keluarga. Aturan yang ketat, ya bisa lah Amang sesuaikan lah kayak gitu. Itulah jalan yang terbaik sebenarnya Amang. Begitu sih menurut saya Amang. Ya. Misi ya Mang. Mang, hitung-hitungan persembahan kita udah beres ya? Oh iya, tapi duduk dulu aja Amang Justin. Sini dulu. Nah, kebetulan nih ada Amang Justin juga kan di sini. Ini bisa kita contoh nih, Mang. Jadi Amang Justin ini kan orangnya hidup penuh dengan ketaatan. Bekerja juga sesuai aturan yang saya tahu dan gajinya juga saya rasa cukup-cukup aja ya, Mang ya. Mang, saya potong. Bolehlah saya kerja sesuai aturan sebagaimana mestinya, tapi perihal cukup, tidak menutup kemungkinan saya ini kurang dari cukup lah, Mang. Kurang yang bagaimana yang mau Amang maksud? Ya, mungkin saya kerja sesuai aturan. Saya tidak mengenal sogok, suap, korupsi, dan sebagainya. Tapi gajiku segini-segini aja, Mang. Buat hidupku sekeluarga, cukup itu. Berarti begini nih, untuk Amang Rio dan juga Amang Justin ya. Jadi permasalahan Amang Rio sama Amang Justin ini menurut saya kurang lebih esensinya sama. Tapi mungkin modelnya sedikit berbeda. Kalau Amang Rio ini tadi permasalahannya punya uang yang banyak, bisa ke Bali, bisa ke Lombok, tapi hidupnya kurang sukacita karena Amang berada di dalam jalan yang tidak benar. Sedangkan Amang Justin ini hidup dengan penuh ketaatan, tapi masih merasa kekurangan secara materi, secara ekonomi. Nah, menurut saya untuk menyelesaikan masalah kedua Amang ini, kalau untuk Amang Rio yang seperti saya sampaikan tadi, Amang. Jadi carilah jalan lain itu. Tadi Amang bilang dapat pekerjaan baru, ya tentukanlah pekerjaan baru itu, jalanilah pekerjaan baru itu. Kalau bisa saya analogikan, sama lah ini kayak kisahnya orang Majus. Jadi orang Majus itu di Matius 2 ayat 12, mereka itu kan ketika pulang dari murid Yesus, nah mereka itu mencari jalan lain. Nah, jalan lain yang Amang maksud ini adalah pekerjaan baru tadi. Jadi semua pekerjaan yang lama, motor yang tadi Amang sita, balikan. Uang-uang bunganya kemudian dibalikan semuanya. Dan masuklah ke jalan yang baru. Jalan yang baru itu pekerjaan yang baru tadi. Taat dan juga bergantung hanya kepada Yesus saja. Udah, cukup itu Amang. Kalau bahasa Inggrisnya ya, God is enough for you. Begitu kurang lebih untuk Amang Rio ya. Kalau untuk Amang Justin, nah Amang Justin ini sebenarnya saya bangga sama Amang. Hidup dengan penuh ketaatan. Yang perlu Amang lakukan sekarang adalah hanya satu, Amang, bersabar. Firman Tuhan juga bilang di Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu lemah lembut, ramah dan sabar. Sabar. Jadi kuncinya itu kesabaran. Ketika Amang semakin sabar menghadapi pergumulan ini, saya yakin Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik. Jadi kurang lebih itulah ya untuk Amang Justin, Amang Rio. Ya, janganlah banyak-banyak berkeluh kesah lagi ya. Terus serahlah kepada Tuhan, berdoalah untuk semua pergumulan kita ya. Itu aja mungkin kalau dari saya.
bos. Yaudah, taruh di situ aja motornya. Saya lagi nunggu seseorang. Amang. Terus Amang. Gimana kabarnya, Amang? Kabar baik, Amang. Jadi ada apa nih, Amang? Ajak ketemu saya. Jadi gini, Amang. Saya mau kembalikan motor yang kemarin saya sita di rumah Amang. Waduh, tapi untuk uang yang untuk menebus motor ini saya belum ada, Amang. Oh, enggak, Amang. Jadi saya di sini untuk kembalikan motor aja. Loh, untuk bunganya bagaimana, Amang? Oh, jadi untuk bunganya Amang gak usah pikirin lagi. Nah, saya rencana untuk mengembalikan motornya. Oh, bos. Nah, inilah motor yang kemarin saya tarik, saya kembalikan. Makasih, Dan Amang. inilah bunga-bunga yang kemarin saya minta. Semoga ini bisa menjadi berkat untuk keluarga Amang ya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih, Amang ya. Ya, jadi gak enak saja kayak gitu. Kalau begitu saya pamit lah, Amang ya. Ya, oke. Ya, Hati-hati ya. Oke, Amang. Saya lihat proposalnya lebih masuk akal ya tentang pembangunan proyek itu. Dan yang saya lihat juga nih analisisnya cukup bagus dan sesuai dengan budget. Saya rasa Bapak Justin ini cukup pantas untuk mendapatkan jabatan ini. Pak Justin? Iya, Pak Igor. Silakan sebentar ke ruangan saya ya. Oh iya, baik Pak. Isi Pak. Yuk, silakan duduk Pak Justin. Gimana kabar Bapak hari ini? Tuhan baik Pak. Saya lihat proposal di sini lebih masuk akal dan perhitungan Bapak Justin ini sangat akurat dan tepat. Dan saya juga menilai Bapak sama bekerja sini, Bapak itu sepertinya tidak mudah untuk disuap dan lebih jujur. Jadi gini saja, saya akan to the point. Saya ingin Bapak menjadi kepala bagian untuk proyek pembangunan jalan Sibolis. Saya Pak. Kenapa saya Pak? Sebenarnya begini Pak, jadi di kantor ini ada dua kandidat yang ingin saya jadikan kepala bagian, yaitu Pak Justin dan juga Pak Andika. Tapi yang saya perhatikan dari proposal itu, Bapak mengerjakannya dengan analisa yang tepat dan cermat menurut saya. Dan juga menurut saya, Bapak itu orangnya jujur. Jadi saya merasa pantas untuk memilih Bapak menjadi kepala bagian untuk proses pembangunan jalan Sibolis. Bagaimana Pak? Wah Pak, ini sih buat saya sebuah kehormatan Pak untuk diberikan jabatan ini. Kalau ini beneran sih, tentu saja lah Pak, saya pasti terima. Baiklah kalau begitu Pak, mulai besok Bapak akan saya resmikan menjadi kepala bagian. Selamat ya Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Gimana? Siapa yang belum? Aku ganteng hari ini kamu dah. Ya kok hari ini? Ya, aku udah punya suami. Ganteng. Just ganteng aku sih. Kaca pecah di rumah kau. Mana ada nggak ada itu. Udah berapa kali kita beli kaca? Amang Rio. Halo Amang, Inang. Selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu Amang. Amang, ini gimana kabarnya Amang? Sehat Amang? Puji Tuhan baik Amang. Bang, terima kasih Amang ya soal kemarin. Aku jadi gak enak sama Amang. Iya Mang, apalagi bunganya sampai aku balikin. Ya sama-sama lah Amang. Kemarin maaf juga.
Inangnya jadi kebawa. Bisa aja, Mam. Makanya lain kali lihat-lihat dulu ya, Mam. Biar nggak kebawa lagi. Yang penting kita udah berterima kasih banget lah ya, Mam. Yaudahlah, ayolah kita masuk gereja. Kita boleh ke gereja. Ayolah. Bebe udah gede. Jadi baik ya sekarang dia. Iya, seperti yang gue katakan tadi. Motor sama bunganya dibalikin. Balikin lagi ya? Iya. Udah berubah ya? Udah masa Tuhan nih. Masih ada masa Tuhan. Shalom semua. Namaku Katarina Brigita Stompul, aku dari Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Lama. Di sini aku mau bawain lagu Waymaker sesuai temanya. Selamat menyaksikan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here,
I worship you. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. That is who you are.
Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Saya panggilkan untuk maju ke depan perwakilan Dewan Koinonia Amang Sintua Jamason Sinaga, perwakilan Ketua Panitia Natal Hagai Sinaga, perwakilan Ketua Remaja Valen Gultom, perwakilan Ketua Naposo Satria Hutasoid, perwakilan Pelayan Kebaktian Sore Lydia Manik, perwakilan orang tua Nyonya Sintua Silalahi Boru Situmeang. Mari bersama-sama kita nyanyikan Oh Holy Night. Nyanyikan Oh Holy Night.
kita bangkit berdiri. Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, holy night. Oh, holy night. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt its worth. As thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder praise a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, and divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Kita angkatin kita bersama-sama. Kita akan menyanyikan For Your Knees. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan mematikan lilinnya. Mari kita menaikkan pujian kita sorga bergema. Sorga bergema, lahir raja mulia, damainya sejahtera turun dalam dunia.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi nas renungan untuk kita di malam hari ini, Natal Remaja Naposo Bulung, pelajar C dan juga tim kebaktian sore, yaitu dari Matius pasal yang kedua ayat 12b. Namun saya akan membacakan secara keseluruhan ayat yang ke-12 demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Selamat Natal untuk kita semua. Pak Justin tadi mana ya? Tolong ditanya dulu Pak Rio-nya. Setelah bertobat, dia sudah beri ucapan syukur enggak ke gereja? Terus yang tadi proposal untuk program Jalan Sibolis ya. Amang khawatir nanti proyeknya selesai, orang-orang jalan dari situ jadi Sibolison. Ya, terima kasih untuk semua. Videonya sangat membuat kita merenung akan kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang ditentukan oleh adik-adik kami seluruhnya, God is Waymaker, sebagai tema. Tuhan adalah pembuat ataupun penentu jalan bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang sebenarnya yang bisa kita lihat dari jalannya, dari jalan Tuhan itu? Easy way or hard way? Apakah jalan yang begitu sulit ataupun jalan yang mudah? Yang pastinya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari dua pilihan tersebut, dari jalan yang ditentukan oleh Tuhan kita dalam kehidupan kita ini, mudah ataupun sulit, tidak akan pernah bertujuan untuk merugikan. Amin. Tidak akan pernah bertujuan untuk merugikan. Dan tidak perlu dikhawatirkan ataupun takut akan hal itu. Jadi mengenai takut, pernah ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, ayah takut enggak sama gajah? Tidak, ayah tidak takut sama gajah. Terus ayah takut enggak sama ular? Apalagi ular, gampang saja matikannya. Oh iya, ayah takut enggak sama mama? Gitu. Nah, boleh enggak pertanyaan yang lain? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, komitmen ataupun ketaatan dalam mengikut jalan yang ditentukan oleh Tuhan itu adalah merujuk kepada pilihan yang tepat yang mendatangkan sukacita, bukan pilihan yang tidak tepat yang mendatangkan petaka, namun mendatangkan sukacita. Tidak untuk merujuk kepada mendatangkan petaka. Setepat pilihanmu ketika engkau menggembali pacarmu. Ya kan? Jalan-jalan ke kota Kudus. Jangan lupa bawa mie 1 dus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ku mencintaimu dengan tulus. Iya kan? Mungkin saudara-saudara terkasih, Inang langsung nanya Inang tuh nih, apa betul Lamang nanya gitu katanya. Nanti ditanya Inang ya. Nah, setepat itulah ketika engkau mengutarakan kepada orang yang betul-betul kamu sayangi. Namun di satu sisi jomblo menangis. Iya kan?
Dia mencari jalan lain karena tidak ada muara hatinya. Dia berkata demikian, aku ke selatan saja ya. Kenapa? Soalnya hatiku kepadamu tidak bisa diutarakan. Iya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau setelah mereka bersama ada cuek. Udah makan belum? Udah? Lagi ngapain? Enggak ngapa-ngapain? Oh, Iya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sedikit gurauan untuk kita supaya tidak terlalu tegang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari nats ini sebagai tema yang ditentukan oleh PGI dan tema kita untuk perayaan Natal di malam hari ini, ketaatan ataupun komitmen orang Majus datang untuk melihat Yesus dan memilih jalan yang sudah ditentukan oleh Allah melalui mimpi. Mereka tidak mau lagi kembali ke jalan yang sebelumnya mereka lalui. Karena mereka tahu, sesuai dengan arahan dari malaikat dalam mimpi itu, akan mendatangkan petaka, khususnya kepada Herodes, yang berencana untuk membunuh Yesus. Yang latar belakangnya demikian. Orang-orang Majus, orang-orang yang sudah lama menelusuri keberadaan tentang nubuatan kedatangan Mesias, raja yang sudah dijanjikan dari perjanjian lama. Mereka adalah orang-orang yang sangat intelektual. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengerti tentang ahli perbintangan sebagai tanda kelahiran Yesus. Mereka berasal dari timur, Babilonia, atau yang sekarang itu disebut dengan Irak. Mereka menelusuri tentang keberadaan Yesus yang sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Dengan kemampuan intelektual mereka, mereka melihat pertanda bahwasanya ada bintang yang lebih istimewa dari bintang yang lainnya. Seketika itu, orang-orang Majus itu ingin pergi melihat keberadaan Mesias yang sudah dijanjikan tersebut. Namun Herodes agak sedikit munafik dia. Kemunafikannya adalah seakan-akan dia bangga akan kehadiran Mesias yang sudah dijanjikan. Karena dia mendengar percakapan orang-orang Majus tentang kehadiran bayi seorang anak yang akan kelak menjadi raja. Sehingga dia berkata kepada orang Majus, kalau betul keberadaannya, tolong telusuri dan datang kembali agar saya pergi untuk menyembah dia. Padahal di balik ternyata di balik tujuan dia berbicara demikian, ada kecemburuan. Ada kecemburuan bahwasanya yang akan menyaingi kedudukannya sebagai raja. Yang latar belakangi dengan niat maksud jahat untuk membunuhnya. Orang-orang Majus pun pergi berangkat dengan perjalanan yang begitu sangat panjang dan lama. Menelusuri berbagai jalan yang dengan tantangan atau rintangan yang begitu sulit. Mereka menanggalkan intelektualnya, mereka menanggalkan hartanya, mereka menanggalkan semua. Hari-hari mereka hanya untuk memastikan keberadaan Mesias yang dijanjikan. Setelah mereka sampai, rasa syukur yang luar biasa daripada orang-orang Majus sangat begitu mereka perlihatkan. Dari apa? Mereka langsung menyembah Yesus dan memberikan mur, kemenyan, dan juga emas. Sebagai tanda ucapan syukur mereka, tanda keagungan daripada
kelahiran Mesias yang sudah dimuatkan jauh sebelumnya. Dan seketika itu juga mereka sebelum pulang ke negerinya, mereka diperingatkan melalui mimpi bahwasannya jika mereka pulang harus melalui jalan yang lain. Karena ada maksud yang tadi, si Herodes yang munafik, yang ingin membunuh Yesus, yang ingin mengetahui informasi dari Majus keberadaan Yesus. Bapak Ibu sekalian, meskipun itu dalam benak orang Majus adalah sebuah jalan yang baru, mungkin mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka hadapi di depan, yang belum pernah sama sekali mereka jalani, yang belum pernah mereka kenal bagaimana situasi perjalanan, namun mereka dalam ketaatan, dalam rasa ketundukan kepada Tuhan melalui mimpi, mereka berjalan dari jalan yang lain. Mereka tidak peduli easy way or hard way. Mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli bagaimana situasinya. Yang pastinya skala prioritasnya adalah ketaatan. Skala prioritas mereka adalah ketaatan akan arahan daripada Allah melalui malaikat. Oleh karena itu, para saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Natal atau kelahiran Yesus yang kita rayakan untuk malam hari ini seharusnya membuat kita merenung bahwasannya Yesus lahir sebagai juru selamatku, sebagai juru selamat kita, sebagai juru selamat orang-orang yang percaya. Hal poin yang pertama yang seharusnya kita ketahui itu sebagai kerinduan yang paling mendalam bagi setiap orang yang menantikan Sang Juru Selamat. Perjumpaanmu dengan Tuhan melalui perayaan di malam hari ini dengan perjuangan, dengan membuka atau memberikan tenaga yang sangat banyak, full tenaga, bolak-balik dari rumah ke gereja hanya untuk latihan core, bolak-balik dari rumah hanya latihan untuk vokal group, dan lain sebagainya. Bolak-balik dari rumah ke gereja hanya untuk memberikan suasana dekorasi yang amat baik. Walaupun memang ada saja yang apatis, yang tidak peduli. Mulai dok halak Batak, mati-mati nebur juninna. Pasti ada orang yang tidak menginginkan atau bahkan yang penting hadir di hari H. Habis Natal, sudahlah, gak nampak mungkin. Tiba Natal, nampak lagi kemudian. Bagi orang-orang yang tidak betul-betul menyadari dirinya, yang sudah diselamatkan oleh Sang Juru Selamat, keikutsertaanmu, saudara-saudara yang terkasih, remaja Naposo Bulung, gereja kita HKBP Kebayoran Lama, haruslah berbuah dari imanmu. Bukan hanya sebatas asal ikut saja. Bukan hanya sebatas mengisi absen. Bukan hanya sebatas hanya untuk menunjukkan talentamu. Namun harus sesuai dengan video tadi. Ketaatanmu yang pertama. Dan kamu akan melihat buah dari ketaatanmu itu. Tidak hanya pada saat ada event-event tertentu, namun di ketaatan setiap saat bersama dengan Tuhan. Itu yang seharusnya yang menjadi perenungan untuk kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Namun harus kita perlihatkan dari ketulusan hati, keikhlasan, sehingga Tuhan akan menuntunmu, mengarahkanmu ke jalan yang sudah ditentukan sebagai jalan untukmu. Untuk adik-adik kami, pelajar sidi dan juga remaja, Tuhan sudah menentukan jalan yang baik kepadamu ketika engkau taat. Apakah itu? Tercapailah sekolahmu dengan baik dan tercapailah cita-citamu setinggi-tinggi yang kamu inginkan mencapai cita-citamu. Amin. Kepada teman-teman Naposo dan juga yang sudah bekerja,
Apa pencapaian yang diberikan Tuhan ketika engkau menyadari dalam ketaatanmu melihat jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan? Muluslah kuliahmu, lancar pekerjaanmu. Yang belum mendapat pekerjaan, ditunjukkan Tuhan jalannya, memutar haluan, jangan hanya di jalan tempat, tapi Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk jalan lain mencari pekerjaan yang baik, dan Dia pasti memberikannya. Apalagi yang sedang mencari jodoh. Amin? Iya. Itu yang menjadi sebuah perenungan kita. Tidak ada jalan buntu, bos. Tidak ada jalan buntu. Semua pasti disediakan oleh Tuhan. Asalkan kita dalam ketaatan itu, fokuslah, taatlah kepada jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan kita. Supaya tidak mendatangkan petaka. Seperti seorang pemuda, dia mendatangkan petaka daripada pacarnya. Dia membuat sebuah gombalan, tapi sepertinya bukan gombalan sih. Aku tulis namamu di pasir, datang air, menghanyutkan. Aku tulis namamu di langit, datang angin, menghapuskan. Kutuliskan namamu di dadaku sebelah kiri, aku kena serangan jantung. Keputusasaan mendatangkan petaka kepadanya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam ketaatan kita harus memang betul-betul kita sadari. Martin Luther King pernah berkata demikian. Keyakinanmu adalah langkah awal untuk mencapai perjalanan yang begitu mendatangkan sukacita. Walaupun beberapa anak tangga di depan kamu tidak lihat. Bisa kita pahami? Walaupun beberapa anak tangga di depan tidak bisa kamu lihat, tetapi keyakinan adalah langkah awal perjalanan mendapatkan sukacita. Anak-anak tangga itu apa maksudnya? Rintangan itu, tantangan itu. Sebagaimana orang Majus menghadapi rintangan dan tantangan hanya untuk demi melihat Yesus. Termasuk sedangkan sebelum berangkat pun mereka sudah ada tantangan dari siapa? Herodes tadi. Sudah ada statement bahwasanya mereka harus pulang menghadap Herodes. Mereka tidak mau. Walaupun intelektualnya, nalarnya mereka tanggalkan hanya demi iman mereka. Hanya demi memastikan kepastian Mesias yang akan datang. Itu yang menjadi dasar lagi untuk kita Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Jangan pernah tergiur dengan beberapa jalan yang begitu terlihat mulus, yang terlihat easy way, namun mendatangkan petaka. Jangan pernah kita melihat dulu anak tangga di depan, tapi yakinkan dirimu, taatkan dirimu, tunduk kepada perintah Tuhan, sesuai yang sudah ditentukan kepadamu. Maka anak tangga itu pasti bisa kita langkahi dengan baik. Dan sampai pulang ke negerinya. Dan sampai pulang kepada mendapatkan sukacita. Apapun itu yang saudara-saudara yang harapkan. Baik kesehatan, baik daripada peningkatan akademis, baik tentang pekerjaan, baik segala macam yang kamu niatkan, yang kamu rindukan dalam doamu kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perayaan Natal kita hari ini, kiranya melalui ketaatan yang sudah kita pahami dari pengajaran, dari setirannya Allah melalui hidup kita, kita mau putar haluan. Putar haluan berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kamu itu adalah orang Kristen. Kamu itu adalah orang-orang HKBP. Kamu itu adalah seorang anak terhadap orang tuamu. Dan kamu itu adalah seorang saudara bagi saudaramu.
Artinya dalam setiap konteks itu pun harus perlihatkan ketaatan. Harus memperlihatkan bagaimana cara Tuhan untuk menentukan jalanmu melalui orang tuamu, melalui saudara-saudaramu, melalui siapapun dia yang memang betul-betul untuk nilai positif yang mendatangkan sukacita kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita merasa cemburu dengan hal-hal lain yang mungkin ada yang menyaingi kita. Jangan pernah sampai kita bertujuan untuk mendatangkan malapetaka untuk orang lain seperti si Herodes. Kemunafikan yang ada pada dia. Namun harus betul-betul dari kerendahan hati, harus betul-betul dari hati yang paling mendalam. Kehadiranmu datang ke perayaan ini. Kehadiranmu datang ke gereja. Tunjukkan, putar haluanmu, jalan lain yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jikalau Tuhan membuat situasi kita 2 tahun ini gara-gara COVID tidak bisa seramai ini Natalan, Tuhan sudah menunjukkan jalan lainnya sehingga kita bisa berkumpul kembali. Apakah itu? Vaksin, masker. Walaupun memang masker ini terkadang jadi bahan cover juga untuk cewek-cewek ya kan, tidak perlu lagi make upan, atau juga nggak nampak. Apalagi kalau cowok-cowok ini nggak tahu aku bang itu cantik atau jelek, nggak nampak pun gara-gara masker. Mungkin ada nilai positifnya. Tapi hal yang paling pertama yang kita bisa ketahui adalah jalan lain yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu sebagai jalan kita bisa kembali ke gereja ini sebanyak ini, datang untuk memuji muliakan nama Tuhan dalam perayaan Natal ini. Amin. Iya. Itu yang menjadi perenungan yang mendalam untuk kita Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya dalam semangat Natal ini semakin menunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan. Melalui suaramu, melalui doamu, melalui talentamu sekalipun, melalui apapun sikapmu dan karaktermu di gereja ini. Kiranya Tuhan mendatangkan muara yang baik sesuai dengan pulang ke negerinya. Negeri yang kita harapkan, yaitu segalanya yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Entah apapun, sekali lagi, entah apapun itu dalam doamu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tercapailah karena engkau melihat jalan Tuhan yang tentukan kepadamu. Tuhan menunjukkan jalannya untukmu. Terberkatilah saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dan terberkatilah kita seluruhnya di dunia ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, yang masih kami terima di malam hari ini. Kami begitu sangat bersuka cita karena Engkau masih memberikan kami kesempatan nafas kehidupan. Memberikan kami kesempatan melalui nafas kehidupan kami beroleh kesehatan yang sempurna. Kami beroleh kemampuan dan juga kekuatan sehingga kami bisa Engkau hantarkan melalui Roh-Mu berada di rumah-Mu yang suci ini dalam perayaan Natal. Saudara-saudara kami, adik-adik kami, remaja Naposo Bulung, pelajar siri dan juga tim kebaktian sore Gereja HKBP Kebayoran Lama. Demikian juga para amang inang dan juga saudara-saudara yang datang dari undangan tamu. Ya Allah Tuhan kami Yesus, kiranya dalam perayaan ini Engkaulah Tuhan sebagai penunjuk jalan, penentu jalan untuk kehidupan kami ini. Sehingga kami tidak menjadi orang yang egois, tidak menjadi seorang yang tidak taat, hanya sebatas saja, hanya sebatas datang dan hanya sebatas berdoa kepadamu ataupun merayakan melalui pernak-pernik, melalui apapun itu. Yang kami mau kiranya hati kami, hidup kami beroleh perubahan yang baik, menghindari kemalasan, menghindari ketidakinginan dalam ibadah, namun kami menunjukkan ketaatan kami,
menunjukkan persembahan kami sebagaimana orang Majus menunjukkan persembahannya yang begitu istimewa untuk-Mu ya Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segalanya yang masih kami miliki hingga malam hari ini. Biarlah melalui suara kami, biarlah melalui lantunan nada-nada ataupun kegiatan kami di malam hari ini sebagai bentuk persembahan kami kepadamu ya Yesus, Raja dari segala raja yang kami rayakan untuk malam hari ini. Dan kiranya melalui persembahan kami, perayaan kami, Engkau menunjukkan jalan yang baik kepada kami. Jalan tentang penunjukan kemuliaan-Mu melalui kesehatan, melalui kesuksesan, melalui sukacita, melalui apapun yang menjadi pergumulan, dan juga doa daripada saudara-saudara kami yang hadir di malam hari ini. Agar kami yakin dan percaya bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, bahwasanya Tuhan adalah Tuhan Sang Juru Selamat, bahwasanya Tuhan juga yang menentukan jalan kehidupan kami, beroleh kenikmatan dan beroleh sukacita yang besar. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita menyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa sambil mengumpulkan persembahan. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin.
lagi di semuanya. Shalom semua. Selamat malam semuanya. Bentar. Dari sebelah sini nggak kedengeran sih. Coba yang bagian sini. Shalom semua, selamat malam semua. Kurang semangat, sekali lagi. Malam semua. Oh, udah baru kedengeran Baru. semangatnya. Nih sebelum kita lanjut, kayak kita harus perkenalkan diri dulu gak sih Kak? Biar semuanya juga kenal, kita nih siapa nih? Benar banget. Sebelum kita untuk memulai acara selanjutnya di perayaan kita hari ini, izinkan kami berdua perkenalan diri dulu. Dari aku namanya Oni Borusiman Juntak. Dan aku Sarah, baru Pasaribu. Dan kita berdua akan memandu acara perayaan Natal waktu ke depan. Oke, sebelum kita melanjutkan lagi Kak, ada baiknya kita mengucapkan terima kasih kepada kepada tamu-tamu undangan kita hari ini. Yang pertama kami ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya untuk Amang Pendeta Surya BM Lumbantoron STH beserta Inang. Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH beserta Inang. Dan juga selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya untuk Inang Pendeta Jojor Boru Pardede beserta Amang. Naposo HKBP Sutoyo. Remaja HKBP Mampang Perapatan. Amang dan Inang yang hadir dan seluruh teman-teman dari Remaja, Naposo dan Kebaktian Sore HKBP Kebayoran Lama. Wih, berarti udah semangat banget nih tadi kita udah dengar sorakan-sorakannya. Coba sekali lagi dari Naposo HKBP Sutoyo. Remaja HKBP Mampang Perapatan. Kebayoran Lama mana suaranya? Wih, rame ya yang Natal pada hari ini. Kita akan lanjutkan lagi acara kita yaitu adalah kata sambutan dari Ketua Natal. Hagai Sinaga, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat menyelenggarakan acara Natal pada tahun ini, Natal Remaja Naposo dan Kebaktian Sore HKBP Kebayoran Lama. Saya mewakili panitia Natal ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang telah hadir di acara kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada seluruh anggota Remaja dan Naposo HKBP Kebayoran Lama. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta dan Sintua dan seluruh jajaran para aldo yang telah hadir. Terima kasih juga kepada tamu undangan kami, Remaja HKBP Mampang Perapatan dan Naposo HKBP Sutoyo. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas dan panitia Natal pada tahun ini atas seluruh partisipasi yang diberikan di Natal tahun ini. Natal tahun ini kami mengangkat tema God is Waymaker, yang artinya Tuhan membukakan jalan. Natal ini adalah Natal pertama yang diselenggarakan secara normal setelah pandemi COVID-19. Dan oleh karena itu kami mengangkat tema ini untuk mengingatkan kita semua, mengingatkan Remaja Naposo dan seluruh yang hadir, bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan. Meskipun dengan segala kesulitan yang kita alami dalam pandemi COVID-19, Tuhan yang akan memberikan jalan, Tuhan yang akan membukakan jalan bagi kita semua. Harapannya, dengan terselenggaranya acara ini, Remaja dan Naposo dapat terus bertumbuh dalam Tuhan, dapat terus mengandalkan Tuhan dalam segala kegiatannya, dapat terus berkembang dalam core atau sermon-sermon yang diadakan, dan semuanya itu hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan saja. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf dari panitia apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang kami lakukan selama acara ini berlangsung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Shalom. Oke, terima kasih Bang Hagai atas kata sambutannya. Tadi Bang Hagai udah ganteng banget gak sih kasih sambutan di depan? Sekarang 18 Desember untuk memperingati Natal Remaja Naposo HKBP Kebayoran Lama. Selanjutnya bakal ada apa lagi nih Kak?
masih tetap di kata sambutan, yaitu adalah kata sambutan dari Ketua Dewan Koinonia kepada Amang Sintua Jamason Sinaga, waktu dan tempat dipersilahkan. Horas, ini KKN gak sih? Udah disampaikan tadi sama Hagai. Hagai itu siapa ya? Ya, dari Parhalado kita, dari Dewan Koinonia HKBP Kebayoran Lama, mengucapkan selamat Natal untuk anak-anak kami, Naposo, remaja, dan tadi juga pelajar CD ya, dan juga dari kebaktian sore. Kami senang pada malam hari ini, puji Tuhan, acara ini terlaksana dengan baik, ya. Ramai ini saya lihat, meskipun agak silau ini, tapi saya lihat banyak sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sukacita kita dengan khotbah juga dari Mang Pendeta Surya tadi sudah mengantarkan kita untuk memahami tema kita pada malam hari ini, bagaimana kita dapat menghadapi kehidupan ini dengan semangat, gitu ya, dengan tanpa pernah putus asa. Kita senang semuanya, apakah semua merasa senang? Senang. Tapi saya sedih ini melihat Naposo di HKBP Kebayoran Lama ini. Sampai dengan saat ini kita belum mempunyai pengurus. Ini adalah rasa sedih kami dari Parhalado HKBP Kebayoran Lama. Tapi seperti tadi temanya kan, nggak boleh putus asa kan? Nggak boleh putus asa. Harus kita mencari jalan lain, jalan keluar. Maka mereka mencari jalan lain. Nah, cara lain kita coba dulu malam hari ini ya, malam hari ini dulu mencoba cara lain. Cara lain untuk memilih ya. Memilih siapa yang akan menjadi ketua Naposo kita ya. Caranya seperti ini. Caranya kalau cara lain kan kita kumpul terus kita buat ini rapat gitu kan. Sekarang caranya gini, saya akan menyampaikan nomor HP Amang Pendeta Surya, ya. Jadi masing-masing kita Naposo boleh nanti menyampaikan menurut saya siapa sih yang menjadi ketua Naposo gitu ya. Saya akan umumkan nomor HP-nya Amang Pendeta Surya. Catat ya. Wah, nggak ada di sini loh. Atau tanya Inang aja kali ya. Inang nomornya Amang nomor berapa Inang? Oke, 0812, ayo catat. 0812 6338 7914. Udah? Jadi bagi kita yang berbeban, siapa nanti yang akan menjadi ketua Naposo kita, tolong dituliskan namanya dan disampaikan kepada nomor tadi ya. Nah mudah-mudahan atau kita berharap pada bulan depan ini Naposo kita sudah mempunyai pengurus. Sudah? Nomornya nomor berapa tadi? 0812 6338 7914. Nah, artinya adalah anak-anak kami, Naposo sekalian, kita memang semangat kita pada malam hari ini ya. Semangat kita hari ini, Natal kita ini sukses ya, meskipun belum ada pengurus Naposo gitu kan. Tapi sebenarnya bisa lebih semangat lagi ketika ada yang mengarahkan Naposo kita ini dalam suatu kepengurusan. Itulah harapan kami dari Dewan Koinonia HKBP Kebayoran Lama supaya kita semua
dapat melakukan tugas-tugas kita. Apalagi tahun 2023 ini kita sudah mulai kemarin kan sudah rapat Turia ya. Sudah disusun program-program dan juga programnya Naposo juga sudah masuk. Tetapi pengurusnya belum ada. Oleh karena itu kita mencoba cara pada malam hari ini. Silakan kembali nanti disampaikan kepada nomor yang tadi, nama yang kita inginkan menjadi ketua Naposo kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kami mengharapkan dan mendoakan anak-anak kami ini semua sukses di dalam sekolahnya, di dalam kuliahnya, di dalam pekerjaannya. Kiranya semangat Natal pada malam hari ini memberikan dorongan baru, semangat baru bagi anak-anakku sekalian untuk berkarya lebih heran lagi di tempat masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Horas. Terima kasih ya Mang atas kata sambutannya. Tadi kayak kita kelupaan sesuatu. Oh ada informasi tambahan ya Kak? Tes. Sebelumnya kepada pemilik mobil B2062, B2062 TBO agar segera digeser mobilnya karena mengganggu untuk pengendara lain. Terima kasih. Oke. Sebelum melanjut ke acara, kayaknya nggak afdol banget kalau kita nggak datengin salah satu jemaat yang ada di sini. Oh 2 ya berarti? 2 bahkan. Oke, aku pengen coba yang remaja angkat tangan dulu. Coba yang remaja di mana sih? Loh kok nggak ada tiba-tiba remaja? Berarti salah manggilnya. Apa? Mana remaja HKBP Mampang Perapatan? Loh, kok nggak ada suaranya? Kok pelan ya? Kok pelan ya? Kayaknya mesti disamperin Sarah. Coba. Mana tadi remaja HKBP Mampang Perapatan? Di mana tadi yang nunjuk jari? Yang angkat tangan di mana? Di sini nih. Apa Inang lampunya nyalain nanti cantiknya makin kelihatan. Yang mana nih remaja BP Mampang Perapatan? Oke, coba kamu. Oke. Halo, namanya siapa? Zevanya Manalu. Boleh berdiri Kak? Berdiri aja biar semua teman-temannya kelihatan. Zevanya Manalu. Zevanya Manalu dari remaja HKBP Mampang ya? Sekarang kelas berapa nih? Kelas 10. Wah, berarti udah SMA ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Berarti baik, berarti ada harapan nggak buat Natal tahun ini tuh bakal kayak gimana? Sebenarnya harapan aku udah terpenuhi sih, soalnya waktu datang ke sini udah seru banget, apalagi dari kebaktiannya, dari segmen-segmen videonya keren banget. Panitia mana suaranya nih? Katanya keren acaranya. Harapan, kalau harapan Natal ini, kalau harapan untuk Natal tahun ini sama tahun baru kamu tahun ini gimana nih, ada harapan gak untuk diri kamu sendiri? Yang pasti bakal lebih baik dan juga lebih aktif lagi di gereja, biar bisa kayak sesuai temanya, biar kita bisa mengikuti jalan yang benar dari Tuhan, gitu aja. Oke, thank you ya, terima kasih. Terima kasih. Tapi kita kayaknya mesti nyapa lagi tamu kita NHKBP Sutoyo, bener ya? Bener. Di mana? Kayaknya kalau Naposo urusan aku deh. Oh, iya. Yang semangat kok yang cewek doang. Oke, yang mana yang semangat Kak? Tapi suaranya cewek semua, apa nggak ada Ito yang datang Naposonya ini? Ya? Wah, Ito main handphone aja, ada yang WhatsApp kah? Coba dong dikenalin dari mana, marganya apa, mamanya boru apa, wes. Ya, kami dari NHKBP. Boleh berdiri, madam sana, iya. Iya, kami dari NHKBP Stoto, nama saya Sabar Sitio, Mama Boru Silalahi. Mamanya baru Silalahi, jadi kalau ada paribannya di sini boleh langsung kenalan aja ya Ito ya. Jangan duduk dulu dong, masih banyak pertanyaannya nih. Bagaimana rasanya hari ini mengikuti Natal di Remaja Naposo HKBP Kebayoran Lama? Ya. Oh nyasar. Titipan dari teman-teman katanya capek. Cuma capeknya kenapa? Karena macet. Tapi puji Tuhan bisa merasakan kebahagiaan untuk bernatal bersama dengan teman-teman yang lain. Gitu ya. Dan apa sih harapannya di Natal tahun ini dan buat kedepannya itu? Ya.
Boleh tuh. Semoga bisa lebih sehat badannya. Amin ya. Kemudian segala yang dicita-citakan bisa tercapai. Itulah. Amin. Itu kesini datang sama siapa ngomong-ngomong? Sama rame-rame. Oh rame-rame ya. Gak, sekali lagi. Mana suara Naposo HKBP Sutoyo? Otomatis kalau kayak gini caranya nanti persembahan pujiannya pasti semangat banget suaranya ya. Terima kasih Ito. Yuk. Oh iya, kami juga tak luput mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk perempuan dari HKBP Kebayoran Lama. Tepuk tangan dong untuk perempuan HKBP Kebayoran Lama. Oke, next. Kita bakal ada apa lagi nih, Kak? Oke, tadi kita nyalain lilin benar ya. Terus di lilinnya itu masih ada nggak kertasnya? Coba dicek. Coba, Jangan ambil punya temennya. jangan ngambil punya temennya. Hayo. Oke, sekarang coba semuanya diambil nih lagi kertas Iya. yang ada di tempat lilin. Diangkat semuanya dilihat. Ada nggak nomor di baliknya? Ada kan? Jangan ambil punya Edanya, jangan ngambil punya mamanya. Punya adiknya iya. apalagi kan, katanya harus buat abang aja katanya. Oke, next kita bakal ada sesi Christmas gift. Apa sih Kak itu Christmas gift itu? Jadi itu kayak semacam door prize, makanya kita menggunakan kertas yang dibalik lilin kita tadi. Jadi nanti akan dikocok dan hadiahnya itu sangat menarik banget ya Sarah. Bombastis, to the door. Oke, kalau kita sekarang mau bacain Christmas gift, kayak kita perlu ditemenin deh. Benar. Untuk Ketua Natal, Hagai Sinaga dan juga Ketua Remaja, Valen Gultom, silakan maju ke depan. Wih, ini tadi yang ngasih kata sambutan ya di depan ya? Ganteng banget sih. Boleh dong dibuka maskernya biar kelihatan nih wajahnya. Iya. Cocok ya? Kita doain kali ya. Ya, oke ini kocokannya. Satu lagi, Valen selaku Ketua Remaja. Mana? Valen ayo dong. Oke, ini Valen udah datang nih dari tengah-tengah. Coba Valen, sini Valen. Yuk. Kita bakal ngocok nomor nih. Iya dong. Boleh ini diambil sebanyak 5 undian. Silakan. Oke, Maaf, 4 undian ya. 1 orang 2 ya? Iya. Udah? Udah 2. Maskernya belum. Sayang itu kan maskernya kayak. Oh iya sayang. Iya dong. Boleh nih abang-abang yang ganteng ini bacain nomor yang didapetin. Ini kelebihan nih, kelebihan. Gue ngambil 3 sih. Boleh silakan disebutin dulu dari sini. Untuk hadiah pertama nomor 26. Ayo yang nomor 26 dipersilakan untuk maju. Siapa nih yang dapat? 3 hitungan atau 5 hitungan nih? 1, 2, 3. Nomor berapa? 26. 26. Ada? 3 kali panggilan ya. Nomor 26. Coba dicek lagi angkanya ada. 26? Ya saya. Ya saya 26. Bukan, gue foto. Oh, mau foto ternyata. Salah. Nomor 26 panggilan kedua. Angus. Gak ada ya, 1. Berarti 26 ada. Hitungan. Berarti hangus. Oke, boleh. Nomor selanjutnya dulu. Aja nanti kita kocok lagi. Nomor 55. Ada nomor 55. Ada Inang silakan maju. Wih.
Kocokan ulangnya boleh disebutin, Hagai? Selanjutnya nomor 25. 25. Ada? Ada. Silahkan Inang, di depan sini boleh. Itu remaja ya yang rusuh, oh pantesan. Wih, Agatha kayak dapat dari remaja nih. Dikasih terima kasih. Selamat Inang. Makasih, Nang. Kakak nomor berapa? 25 ya? Iya. 25. Oke. Selamat. Ya. Selanjutnya kita bakal baca yang dibuka dari Valen. Coba Valen bacain dong. Oke, Valen boleh bacain angkanya? Mau yang lebih gede atau yang lebih kecil? Yang lebih kecil dulu deh boleh. Lebih kecil dulu, boleh. Yang lebih kecil ya, nomor 238. 238. Adakah? Sekali lagi 238. Di depan ternyata. Oh iya, Kak Firda hadir. Ya. Boleh difoto dulu sama dokumentasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya? Nomor selanjutnya Valen. Nomor selanjutnya adalah 281. 281. Adakah 281? Wih, dari depan lagi ternyata ya. Selamat. Baik, sudah selesai ya untuk hadiah door prize-nya. Terima kasih juga Terima kasih untuk Haga juga. dan Valen udah membantu kita dalam sesi Christmas gift yang pertama. Tapi tunggu dulu, teman-teman semua jangan berkecil hati dan sedih dulu nih Kak, karena bakal ada apa lagi? Bakal ada persembahan pujian dari tamu undangan kita. Untuk yang tadi yang udah semangat banget ya, untuk Naposo HKBP Sutoyo untuk waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan dong untuk Naposo HKBP Sutoyo. Tapi bukan Christmas gift-nya kan? Perhatiin lagi. Bener kan hadiahnya? Nanti Kadonya gue gak konsen. dari kecil. Satu-satu. Kenapa? Pokoknya yang 4 tadi aku bilang kan. Yang itu. Kayak kakak yang kasih. Nah terus yang kedua, nanti tuh ternyata si Bang Katri nggak maju. Kan, jadi ya udah pokoknya bukan kata-katanya bukan ketua Naposo tapi mewakili Naposo gitu aja. Paling Kak Maria Juli atau si Bang Duli kalau nggak ada. Dan juga perwakilan dari Naposo. Terus nanti ini emang ini udah, nanti kan nanti 4 lagi ya. 4 lagi itu harganya 150. Oh ya udah nggak, pokoknya nanti pokoknya dari MC itu 4, pokoknya 4, 2 si Amang ini, 2 juga si dan Naposo. Entah aku yang ngatur deh kadonya mana aja. Nah sisa, paling kan tadi 4 lagi kan. Yang paling yang ini nih. Gitu, sip ya. Rame banget kemarin kan rame dari kita ya. Gua ada pulpen 206 tadi. Belum juga dari tadi 206 62 TBO. Mengginiannya nih. Enggak itu beneran.
Baik, terima kasih untuk kakak dan abang Naposo HKBP Iya. Sutoyo. Mana tepuk tangan yang meriah lagi untuk HKBP Sutoyo? Iya, persembahan pujiannya benar-benar tadi yang udah aku bilang suaranya pasti Karena menggelegar. tadi mereka ada suaranya power banget, dinyanyi juga power banget tuh haleluya Iya. kayak keren banget ya. Iya, acara selanjutnya apa nih Sarah? Kalau tadi udah dari Naposo, sekarang ada dari tamu spesial remaja. Untuk remaja HKBP Mampang, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Tepuk tangannya dulu untuk remaja HKBP Mampang.
Wah, terima kasih untuk adik-adik remaja dari HKBP Mampang untuk persembahan pujiannya. Kita masih di acara Christmas Gift, yaitu door prize lagi, disiapin lagi untuk kertasnya. Ada berapa hadiah yang akan kita undi? Undiannya boleh minta tolong. Akan ditarik 4 undian, boleh minta tolong undiannya ke sini. Undiannya hampir jatuh. Kami saya memanggilkan untuk Amang Sintua Jamason Sinaga dan perwakilan dari BPH Maria Aritonang untuk mengocok dan mengambil undian. Ada Maria Aritonang? Baik. Iya, biar kelihatan gantengnya katanya buka masker. Silakan, jadi Amang dan Maria Aritonang mengambil saling dua undian, iya. Mudah-mudahan nomor Amang ya. Sudah 2 Amang? Iya udah 2, boleh Maria Aritonang juga. Ya, ada mic. Wirelessnya ada. Tolong wireless 1. Boleh disebutin dulu berapa nomornya dari Amang? Oke, yang dapat adalah 2 angka. Dilihat yang 2 angka ya. Belakangnya adalah 7. Ayo, siapa yang ini belakangnya 7? Dan depannya adalah 7. 77. Berapa Amang? 77. Ada yang teriak, bener angkanya? Dari sebelah mana? 77, ini hadiahnya berat banget. Nggak ada? Angus ya. Yang satu lagi nomor berapa Amang? Yang satu lagi adalah nomor 3, 1, 3. 313. Enggak ada juga. Gugur ya. Nanti Amang boleh kocok lagi. Naposo boleh bantuin 1 untuk pegangin ininya. Dari Maria Aritonang, berapa boleh disebutin? 2 nomor 49. Ada? Dari sebelah kiri kita. Empat puluh sembilan. Oh bukan. Oke, selanjutnya. Tiga, 4, 4. Aku ulang ya sekali lagi. 3, 4, 4. Enggak ada juga. Kayaknya undiannya enggak laku nih. Enggak ada ya? Langsung secara cepat dikocok. Udah Amang. Oke, kalau ini mungkin ada ya, mudah-mudahan ya. 4, 2, 7. 4, 2, 7 ada? Empat, 2, 7. Mana? Oh ada. 4, 2, 7 benar? Tepuk tangan untuk 4, 2, 7. Kamu mau 4, 2, 7 apa? Kirain dapat. Oke. Kita kena prank. Oke. Angus.
Ini berikutnya, nomor berikutnya. Nomor berikutnya. Nomor berikutnya. 3. 3. Ada nggak ada Pak? 3, 1, 6. Ada 3, 1, 6? Pada pulang ya ini ya. 3, 1, 6. Gak ada juga. Langsung ganti ke Kak Maria. Kayak dari tadi udah pada pulang ya, Amang? 3 nomor ya. Depannya 3. 3, 4, 5. Nggak ada lagi? Ada? Ada Inang? Sekali lagi ya. 3, 4, 5. Ada? Dari sebelah situ? Ayo, boleh. silakan maju. Ye, akhirnya ada yang cuma 1. Kita tunggu karena perjalanannya agak jauh dari sana. Boleh langsung disebutin juga yang satunya? Yang satu lagi ya. Satu nomor aja nih, satu nomor. Nomor 4. Ada nomor 4. Nomor 4 ada, sekali lagi ya. Satu digit nomor 4. Angus, udah kelamaan. Bolehkah foto diberikan dan difoto? Ada yang... Oke, selamat. Terima kasih ya. Oke, ini 2 lagi. Yang saya ambil 3 digit. 3 angka, 4, 3, 2. Yeah. Beneran nih? Oke, dapat tepuk tangan, tepuk tangan. Mendapatkan hadiah. Oke, coba di sini. Satu lagi ya, ini tadi satu lagi yang sudah saya tarik. Nomor 74. 74. 74, 1 kali. 74, 2 kali. Angus. Di foto dulu bentar dokumentasi. Fotonya boleh ke depan. Masing-masing satu lagi, tapi sebelumnya karena banyak banget tamu hadirin hari ini, saya mau panggilin lagi pemilik mobil lagi. Untuk pemilik mobil 2062 TBO diharapkan untuk menggeser mobilnya. Sekali lagi mobil 2062 TBO. Terima kasih, baik, boleh Abang disebutin lagi nomornya? Oke, mudah-mudahan ini dapat nih. 3 digit juga, 3 angka. 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Oh, ada di atas. Ada di atas. Ayo. Baik, sambil menunggu turun Oh, mungkin. nggak jadi? Nggak jadi. Oh, bukan. 2, 2, 3 bukan? 2, 2, 3. Boleh dong dibuka maskernya biar kita lihat nih wajahnya. 2, 2, 3. Benar, 2, 2, 3. Oke. Boleh difoto dulu ya, Bang? Kita foto dulu. Oke. Oke, selamat ya, Dan ya. Ya. Oke, terima Baik, kasih. Amang boleh kembali ke tempat, dan sekarang yang terakhir ini ya, semoga ada ya. Semoga boleh ada ya Kak Uni ya. disebutkan. Ya, yang terakhir 3 digit. 3, 5, 8. Ada? Oh, ada. Ayo Kevin Panjaitan. Yeay. Ada ternyata Kak Uni ya. Ada ternyata Puji nomornya ya Kak Tuhan. Maria.
Akhirnya undian Kak Maria dapat juga. Ayo Kevin. Coba lihat dulu, bener nggak? Oh bener. Oh iya bener kau nih. Terima kasih. Foto dulu. Foto dulu ya. Baik, terima kasih Kak Maria Aritonang. Oh iya, jangan berkecil hati karena di meja ini masih ada satu, agak berat ya. Masih ada satu hadiah yang bisa kita miliki dan kita bawa pulang kalau untuk hadiahnya ini. Tapi dari tadi aku kelihatannya sendirian mulu ya. Si Sarah kemana ya? Ada Sarah? Mungkin sambil menunggu Sarah, kita saksikan dulu persembahan pujian dari band remaja HKBP Kebayoran Lama. Oh yaudah berarti. Boleh satu. Kata gue yang gak pakai kabel. Gue banyak gerak. Yaudah gue tukeran aja. Makasih gue. Shalom, shalom, shalom lagi semuanya. Kami dari band HKBP, remaja HKBP Kebayoran Lama. Oke, sebelum kita menyanyikan pujian kami, perkenalkan diri dulu, saya Sarah, dan bersama teman saya Tere, ada Tessa dan juga Ruth, dan ada juga anggota pemusik kami, ada Rodrigo, Luke, Stanley, dan juga Noel. Tes. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang kekuatan baru semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan
Tadi kayaknya ada yang nyariin aku nih. Mana nih ya partner aku ini? Ternyata Sarah dicariin bisa nge-MC juga, bisa nyanyi juga ya. Tepuk tangan dong buat Sarah dan teman-temannya. Keren banget ya udah bisa nge-MC, bisa nyanyi juga. Yang kayak gini-gini harus menjadi penerusnya ini ya, pelayanan di gereja ya. Iya dong, karena Tuhan udah menitipkan talenta aku, jadi harus aku kembangin di sini. Iya benar banget. Acara selanjutnya ini pasti yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi nih, karena di situ ada kotak yang gede banget nih ya, dan warnanya sangat mengkilau. Iya. Jadi bakal ada door prize terakhir yang bakal paling meriah, bakal dibawain sama siapa? Kami mengundang Amang Pendeta Surya Lumbantoruan untuk mengambil undian hadiah utamanya kita. Tepuk tangan dong untuk Amang Pendeta Surya Lumbantoruan, Amang. Sambil disiapkan undiannya. Coba sekarang bisa berdoa dulu kali ya, semoga siapa tahu hadiahnya nomor yang akan dipegang sama Amang Surya. Oke, silakan Amang, dek, siapa yang bakal dapat nomornya? Oke, boleh dibacain Amang? Nomornya 3 angka. Dan angka-angka kecil. Di tengah-tengahnya nomor 0. Terakhirnya 1. Dan yang pertamanya 1. 101. Ada? Padahal ini nomor cantik loh. Boleh kita agak ke tengah Lagi ya? sini Amang Oke. dan Sarah. Hangus ya. Hangus. Undiannya lagi. Iya. Nomor paling belakang nomor 2. Yang paling pertama ada 3 angka ya. Nomor paling terakhir 2. Yang pertama juga 2. Dan tengah-tengahnya 9. 292. Ada? 292. Weh. Weh. Anak belajar Awas, sini nih. hati-hati. Jangan Anak loncat. belajar sini nih. Semangat Coba banget tunjukin. ya. Oh ya betul. Ya, makasih Amang. Boleh dokumentasinya? Dokumentasi? Oh, jadi yang mendapatkan hadiah ini kebetulan habis pelayanan menghitung persembahan. Ada hadiahnya kalau dia sudah pelayanan. Ya, tepuk tangan dong buat yang mendapatkan hadiah hari ini. Selamat untuk Niko. Terima kasih, semoga bersuka-cita selalu. Makasih ya Amang. Senang banget ya sampai loncat-loncat sampai ngeri loh kita di sini. Kaget ya ada yang loncat dari pojok sana. Waduh, semangat banget nih untuk mendapatkan hadiahnya. Oke. Wah, nggak kerasa udah beberapa waktu kita lalui. Dan sayang sekali kita harus cepat berpisah. Dan sebelum kita berpisah dahulu, untuk seluruh remaja dan Apostol KBP Kebayoran Lama untuk maju ke depan untuk menyanyikan lagu. Kepada teman-teman remaja, Naposo, Kebaktian Sore, HKBP Kebayoran Lama, yuk kita sama-sama maju ke depan sini, boleh? Untuk memberikan persembahan pujian. Ya benar sekali dan juga sekalian untuk sebagai penutup acara kita pada malam hari ini. Iya.
Boleh yuk dipercepat langkahnya untuk maju ke depan sini. Tepuk tangan dong untuk seluruh remaja Naposo HKBP Kebayoran Lama. Yuk langsung maju Firda. Boleh langsung maju ke depan. Mari kita sambut penampilan dari HKBP Kebayoran Lama. Tepuk tangannya mana nih?